Jangan ngomong setik-setik kekerasan itu loh. Lu harus paham dulu kekerasan itu apa. Tanpa harus maksudnya memberikan toleransi pada kekerasan kan? Iya, ya tidak. Kita nggak harus lunak pada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga kan? Yang tadi Kang Tri bilang ya, nenggel mah tetapnya kekerasan, kan gitu ya. Ngomong anjing di itu juga di WhatsApp tetap aja kekerasan, apapun itu kan. Iya, tetap kekerasan gitu. Makanya lu harus pahamin dulu itu, gitu. Oke. Apa yang sebetulnya terjadi? Penyebabnya apa sih? Sampai kok perempuan kadang-kadang nggak sadar bahwa itu adalah kekerasan misalnya. Cinta sebenarnya kan. Wih, berat. Masa sih? Masa sih? Nggak bisa didebat. Masa sih? Ya iyalah kan. Eceng lah. Masa sih? Gitu loh. Nggak bisa didebat. Eceng lah. Love is blind ya. Iya. Aman ya Wi ya? Aman dong. Nah, karena aman, kawan-kawan izinkan kami membuka masker dulu biar ngobrolnya lebih enak. Tengap teuing ya Wi nya. Tengap teuing. Oke, ya teman-teman, jumpa lagi, ketemu lagi dengan kanal Indonesia Tanpa Stigma. Dan dunia itu tanggal 7 April itu sedang memperingati Hari Kesehatan Sedunia. Kalau saya coba, itu kan sebetulnya hari kelahiran WHO ya. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, saya coba intip di situs mereka, di lamannya itu ada satu ungkapan yang buat saya ini sangat apa ya, luar biasa. Bercita-cita luhur membangun dunia yang kurang lebih ya, membangun dunia yang lebih adil dan lebih sehat gitu. Itu sesuatu yang wah ideal lah, edan pisan ya namanya. Winya kebayangkan sesuatu yang apa ya, dicita-citakan sama semua orang lah, yang lebih adil, yang lebih sehat gitu. Nah, kita akan ngobrol soal kesehatan, tapi terutama karena juga yang sering kali menjadi bahan buat obrolan kita adalah soal HIV/AIDS. HIV/AIDS menjadi bagian dari soal atau isu-isu kesehatan itu, kawan-kawan. Dan saya nggak sendirian, ada artis sebetulnya. Itu Nikita Mirzani namanya. Iya. Nikitanya ini tuh. Nikita Mirzani. Oh, ya kita sebutlah. Saya nggak pakai istilah KW, tapi pakai istilah filial. Mun sekolah baheula ya filialnya. SMA 1 filial misalnya, berarti kan yang masuk siang gitu ya. Saya nggak akan pakai istilah KW gitu ya, Nikita Mirzani KW mual. Saya pakai istilahnya Nikita Mirzani filialnya ya. Oke, Dwi selamat siang. Siang, Kang. Dwi Surya ini saya kenal beliau udah lama sekali ya. Kita dari tahun 2000-an, 2006, 2007 ya, Wi ya. 2004 bahkan ya. Saya udah kenal beliau itu dan Nikita Mirzani filial ini teman-teman sudah lama sekali menggeluti isu-isu perempuan dan terutama perempuan dengan HIV. Kita akan sama-sama dengerin ya, apa sih yang dia lihat dalam soal itu tadi, Hari Kesehatan tadi. Kalaulah dunia ini dibangun agar lebih adil dan lebih sehat lagi, gimana sih kenyataannya di mata seorang Dwi Surya? Dwi orang Bandung kan? Orang Bandung asli. Orang Bandung ya. Di Kote kan sehari-hari selain ibu rumah tangga, aktivitas apa aja sekarang? Saya sekarang kerja di Female sebagai koordinator lapangan. Female itu berarti Female Plus ya? Iya, Female Plus. Satu organisasi juga ya? Organisasi, dia nanganin berarti female, saya bayangin berarti perempuan ya? Betul. Isu-isunya. Ceritain bentar dong tentang Female Plus. Female itu sebenarnya Female didirikan di tahun 2004. Di 2004 itu 2006 sama 5 orang perempuan dengan HIV/AIDS. Semuanya gitu. perempuan dan semuanya memiliki HIV dalam tubuhnya ya. Kan zaman dulu mah masih iya sebenarnya awal muasal itu dibentuk tuh dari NE. Kita itu si perempuan itu tuh di Rumah Cemara dulu kan suka ada NE tuh, meeting Narkotik NE Anonymous ya. Nah, si perempuan ini ternyata salah satunya adalah dia terinfeksi HIV. Okay. Nah, akhirnya kayaknya ini karena waktu itu Nanos yang
sok atau bikin kelompok dukungan untuk perempuan dengan HIV/AIDS. Ginan gitu. ya, almarhum ya, yang dulu betul. mendorong terbentuknya Ya. Kelompok dukungan bagi perempuan. Iya, karena kan di sini dulu pernah ada KDS namanya Bandung Plus Support di Rumah Cemara. Kelompok dukungan sebaya, Bandung Plus Support ya. Tapi waktu itu itu kan ya. semua ya, laki-laki perempuan, sedangkan kan kebutuhan perempuan sangat berbeda nih. Oke, jadi kalau KDS itu kan lebih umum ya. Nah, sementara perempuan mah hayang khusus wae hayang khusus wae. Bukan pengen eksklusif. Karena kamu ngomongin selangkangan kan era laki teh enak ya gitu, maksudnya aduh rek ngomongin selangkangan nah gitu loh. Oke, masuk akal. Akhirnya sok bikin sendiri gitu, biar curhatnya lebih enak kalau kita ngomongin masalah selangkangan. Lebih nyaman intinya gitu. Eta jadi terbentuklah itu Female Plus itu. Lama kemudian dia beraktivitas, bekerja dan seterusnya. Dwi terlibat dalam awal pembentukannya waktu itu kan? Oke. Si 5 pendiri Artinya ini, Diko salah satunya dari 5 pendiri itu ya. Oke, saya berarti bicara dengan orang yang bukan sembarangan. Berarti Oda geus lila gitu maksudnya. Itu apa? Oda geus lila. Oda sudah lama kalau dalam bahasa Indonesia. Itu ada istilah senior sama junior gitu. Siga sekolah wae. Tahun aja. Oh, ini mah tahunnya udah kabur Edun. Oke, jadi memang sudah lama sekali kan menekuni isu-isu yang berkaitan dengan HIV dan AIDS kan? Betul. Apalagi soal perempuan. Balik lagi ke pertanyaan saya pertama tadi. Sewaktu female terbentuk, kemudian itu kan 2000-an ya, mungkin ya nggak relevan juga, pasti berbeda lah dengan situasi hari ini kan. Betul. Pasti berbeda sekali. Tapi waktu awal pembentukannya itu seperti apa sih tantangan yang dihadapi oleh Female Plus? Tantangannya sih sebenarnya waktu itu hanya kelompok dukungan, nggak ada tantangan ya, karena kita cuma sharing aja. Itu ketemu ngobrol, ya ngobrol-ngobrol aja gitu, maksudnya pengalaman segala macam. Kita sharing itu aja tentang kesehatan. Tapi kan zaman dulu di tahun saya tahu status itu 2004, itu kan susah untuk open status ya. Open status HIV ya maksudnya? Iya betul, open status HIV. Maksudnya stigmanya kencengnya Edun pisan. Iya, apalagi perempuan saya dengar. Ganda, apalagi pengguna nafsa bisa HIV, jadi double gitu ya. Oke, tolong ceritain itu dulu, karena saya sering dengar perempuan dengan HIV terutama itu mendapat stigma yang jauh lebih kuat ketimbang katakan saja laki-laki. Betul. Apa yang terjadi waktu itu biasanya? Saya sih karena kan HIV itu identik dengan seks ya. Iya, meskipun saya juga nggak tahu sih gitu, saya tertular dari jarum tumpul apa jarum suntik gitu loh. Tapi kan maksudnya identiknya ke situ. Itu stigmanya dari situ. Jadi kesannya perempuan yang sebenarnya kebanyakan, kalau saya sih memang dari pengguna jarum suntik gitu kan. Tapi kan Dwi dulu berarti menggunakan narkoba suntik ya. Oke, jadi menduga diri terinfeksi HIV itu dari situ. Betul. Gitu. Oke. Ya, kawan-kawan, kalian perlu pahami juga ya, HIV hanya menular lewat beberapa cara kan ya. Cara pertama ya tentunya pertukaran cairan tubuh, diantaranya ya darah, gitu kan? Iya. Sekalian ya kita biar ngasih tahu ke penonton. Saya bukan dokter, Dwi juga bukan dokter, tapi kita bisa belajar soal itu kan. Jadi dari darah, kemudian air susu ibu, kemudian air mani dan cairan vagina. 4 itu kok yang bisa menularkan. Jadi bohong kalau disebut keringat bisa nular ya. Betul. Air ludah bisa nular, bohong itu ya, ya. Nggak ada waduknya itu. Peralatan makan, mandi ya. Keringat yang misalnya kita pelukan sama orang yang dengan HIV, maka kemudian kita bisa tertular itu waduk ya namanya. Waduk banget. Mun zaman saya mah baheula dikenal istilah gini, waduk angsa di Kuali. Waduk angsa di Kuali. Jadi orang lama ya. Jadi itu nggak bener ya. Jadi HIV pokoknya menular lewat pertukaran cairan tubuh tertentu. Tadi ya, darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu. Itu aja deh pegang. Oke, balik lagi ke soal tadi, Wi. Jadi perempuan dengan HIV mendapatkan stigma yang double. Betul. Kata Dwi tadi, karena dia diidentikan HIV ini dengan seks gitu ya. Betul. Oke, stigmanya di mana? Ya di masyarakat ya, maksudnya. Bukan, maksudnya di bagian mana ada stigma di situ? Ya gimana sih kalau misalnya kita udah tertular terus disebut misalnya, oh pasti ya iyalah wajar orang hubungan seksnya kaditu kadieu. Oke. Maksudnya kan perempuan akan lebih apa ya kalau digituin teh
Maksudnya nggak begitu juga gitu, maksudnya emangnya vagina kita diumbar sana sini gitu, nggak juga gitu. Tapi kan maksudnya nantinya ke situ, kesannya kita melakukan hal yang memang senonoh ya, nggak sewajarnya gitu. Pasti arahnya ke situ sih. Yang dimaksud mah kayak istilah yang aneh juga kan, seks bebas sebenarnya. Seks yang bebas ya. Jadi seks yang tidak bebas nu kumaha gitunya. Yang diikat gitu ya seks. Oke, jadi juga yang saya pernah dengar kan, orang pada umumnya melihat perempuan dengan HIV itu jadinya ya double stigma tadi ya, lebih wah ini mah pantesan aja dia demen sana sini, ngeseksnya sembarangan. Terus lagi makin narkoba. Eta. Padahal perempuan kan harusnya begini, perempuan kan harusnya begitu. Itu sering dialami, Wi? Sering lah. Perempuan ngerokoknya dilihatin zaman dulu mah. Jadi anggapan itu jadi sangat miring ya, penilaian dari orang-orang kepada Dwi dan teman-teman yang memang dia perempuan, terus HIV juga, HIV positif, terus juga narkoba dulu menggunakan narkoba juga gitu kan. Oke, jadi ya itu yang terjadi ya selama ini. Balik lagi ke cerita soal Female Plus. Jadi Female Plus itu berkembang memberikan dukungan pada sesamanya ya, pada sebayanya. Itu pada saat awal-awal terbentuknya Female Plus ya, Dwi ya. Kalau tantangan tadi Dwi udah cerita. Tapi kemudian dapat nggak sih cerita-cerita dari teman-teman yang ikut sharing? Kalau saya bayangin KDS sharing ya, banyak sharing, berbagi gitu. Kebanyakan mereka mendapatkan stigma yang serupa atau tiap orang mengalaminya spesifik, misalnya yang ini maksud saya gini, apakah stigma yang dialami orang itu seragam sama semua perempuan ya, atau beda-beda kasuistis? Beda-beda. Malahan ada yang stigma dari keluarga inti ya. Oke. Gitu. Maksudnya kayak gelas dipisah gitu. Itu terjadi itu ada yang dikosin gitu. Itu jadi ada. Setelah ketahuan status HIV-nya dikosin sama orang tuanya. Biar? Ya nggak di rumah itu, karena memang informasi yang kurang pada saat itu. Takut tertular. Betul. Jadi gelas misalnya. Yang tadi Akang bilang takutnya dari keringat juga bisa ya gitu, sampai memang disuruh kos ya. Oke. Nah, kemudian saling memberi dukungan ya Female Plus ini satu sama lain. Apa yang kemudian terjadi setelah itu? Kita lama makanya kita nggak pernah dapat apapun ya. Jadi cuman KDS itu hampir berapa puluh tahun. Jadi memang Female Plus memang nggak pernah kita nyari sebagai yayasan dilegalitasin, nggak. Kita lama. Baru di 2016. Jadi dia mau komunitas aja ya. Waktu itu ya, ngumpul berbagi, ngaliwat gitu-gitu aja. Sharing, ya berbagi tadi, kemudian memberi kekuatan satu sama lain ya. Apa dampaknya setelah berbagi seperti itu? Banyak nggak sih? Sorry, pertanyaannya saya jadi numpuk-numpuk ya. Banyak nggak di awal-awal itu yang ikutan? Kalau sharing kayak gitu? Waktu tahun 2004 masih sedikit banget. Seberapa sedikit itu? Enggak 20% ya. Maksudnya kalau kita ngelihat kan biasanya BPS dulu nih yang close meeting misalnya, pertemuan dulu tuh. Nanti baru disuruh perempuannya ngumpul. Itu cuman berapa persennya? Berapa persen kalau dijumlahkan dengan jumlahnya angka cuma sekitar 5 sampai 7 orang ya setiap pertemuan itu. Betul. Ya. Itu rutin dilakukan dulu seminggu sekali Rabu, atau setiap minggu ya, mingguan ya di Rumah Cemara ya. Oke, menarik. Jadi ngumpul 7 orang kurang lebih, berbagi. Betul. Saling menguatkan satu sama lain. Okay. Nah, dulu di Rumah Cemara kan ada waria tuh. Karena kalau BPS itu kan ada waria, ada LSL ya. Gabungan. Nah, akhirnya waria itu ikut di Female. Oh, waria. Kenapa pertimbangannya begitu? Dia lebih nyaman ke perempuan untuk cerita masalahnya itu, selangkangan, terus masalah kesehatan itu lebih nyaman ke situ. Akhirnya dia ngikutin di Female. Berapa puluh tahun. Ya, jadi gabung di situ ya akhirnya. Nah, singkat cerita, bertahun-tahun Female eksis. Kemudian apa sih yang kalau Dwi, karena Dwi itu termasuk yang mengawali Female Plus ini, tentunya ngelihat dong
saya nggak pengen bicara program ya, capean atau apa, nggak indikator, nggak deh. Saya malas hoream lah. Yang saya pengen tanya justru apa sih yang sudah diperoleh dari situ? Adakah perubahan yang terjadi setelah itu? Di 2016 female akhirnya memutuskan untuk legalitas sebenarnya. Oh, jadi bikin akta notaris. Jadi organisasi resmi. Betul. Ya, di 2016 di situ juga kita dapat dana sebenarnya dari donor sebelah lah. Itu pun didorong oleh Rumah Cemara. Jadi memang kalau ini sejarahnya memang Rumah Cemara ngedukung banget lah untuk program FIMA saat ini sampai detik ini ya. Gitu. Jadi kita mau kayak gini terus gitu loh. Akhirnya singkat cerita dulu pendampingan itu kan cuma hanya di Rumah Cemara ya untuk Oda, pendampingan khusus Oda. Nah, pada saat itu di 2016 akhirnya kita ditawarin sama Rumah Cemara, sok maju gitu female untuk ini, untuk ngelola program itu gitu untuk pendampingan Oda. Akhirnya kita maju. Alhamdulillah lolos. Ya udah sampai detik ini kita ngurusin pendampingan untuk Oda. Oke, jadi pendampingan untuk Oda masih jalan ya hingga hari ini. Si Jawa Barat kalau female. Untuk female plus ya, si Jawa Barat. Dwi, pendampingan pada orang dengan HIV atau pendampingan pada perempuan dengan HIV itu dibandingkan dengan pendampingan saya nggak tahu ya pada laki-laki atau pada waria atau pada gender yang lain misalnya, itu seperti apa sih bedanya? Bedanya anti kalau perempuan, Kang. Misalnya dia memikirkan cost sebenarnya, budget. Biaya. Kalau misalnya ngambil obat, dia nggak ada uang, daripada saya ngambil obat, mendingan buat makan. Gitu. Padahal obat itu untuk obat ARV kan? Betul. Untuk yang dia konsumsi setiap hari sebenarnya. Iya, antiretroviral ya, betul. Obat untuk menekan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh seseorang ya, sehingga dia nggak berkembang terus ya. Dan itu harus dikonsumsi setiap hari. Setiap hari. Pada saat yang sama juga kan? Jamnya, iya. Rutin gitu ya, nggak boleh putus obat. Tapi ada pertimbangan tadi dari perempuan. Iya. Kok bertaruh terlalu banyak ya? Maksudnya? Iya, apalagi kan kebanyakan single parent. Perempuan dengan HIV yang ditinggalkan pasangannya meninggal. Dia tertular dari pasangan. Ya dia istilahnya dia single parent, harus ngebiayain anak dan segala macam gitu loh. Terus dianya juga nggak kerja. Mending kalau misalnya dia open status sama keluarganya. Kebanyakan kan nggak open status sama keluarga. Oke. Jadi keluarga malah nggak tahu sebetulnya. Nggak tahu. Jadi dia memutuskan untuk mendingan buat makan daripada beli obat. Iya, kebanyakan gitu. Untuk ongkos aja dia ke layanan itu sangat sulit. Belum lagi misalnya bayar obatnya ya. Obatnya emang gratis tapi kan ada administrasinya. Gitu. Kebanyakan begitu. Terus apa yang dilakukan oleh teman-teman female kalau udah begitu? Female plus ya maksudnya sebagai organisasi. Iya, kita ngarahin untuk dia punya BPJS sebenarnya. Oke. Iya, tapi kan nggak semua BPJS juga tetap harus dibayar ya kan. Gitu. Yang tadinya dia punya BPJS gitu, karena pasangannya meninggal terus akhirnya dia nggak bisa bayar. Ya kebanyakan yang ngutang BPJS. Gitu. Jadi kalau teman-teman sih biasanya gitu suka hubungin KPA. Minta tolong. Minta bantuan. Minta bantuan. Oke. Ini kan saya ngedengar cerita Dwi barusan, saya ngebayangin ada soal ketidakberdayaan jadinya ya. Betul. Apalagi tadi Dwi menyebutkan misalnya satu waktu suaminya meninggal, dia jadi tidak berdaya, nggak punya uang. Apakah apakah sebelumnya female plus Dwi dan teman-teman itu tidak melihat bahwa berdayakan perempuannya, biar dia bisa menghasilkan uang sendiri, biar dia bisa mandiri misalnya, itu dilakukan nggak Wi waktu itu? Waktu itu ya kita lakukan ya Kang, lakukan. Cuman kan sebatas kita melakukannya juga perlu perlu ekstra sebenarnya ya, gitu ya. Maksudnya tangan kita nggak cuma dua. Sebenarnya kan yang punya dana itu istilahnya dinas-dinas ya. Sebenarnya kan. Oke. Maksudnya nggak. Saya sudah ngajurin ke sini-sini, tapi mentoknya adalah satu birokrasi ya. Itu yang sangat sampai detik ini sih sebenarnya. Emang kenapa dengan birokrasi di kita? Di negeri ini. Pak Baliet. Inilah kalau saya ngomong sama aktivis pasti kayak gini. Ya maksudnya kan dia mah boleh jujur dong gitu. Iya emang sampai detik ini juga Pak Baliet. Itu yang dirasakan ya. Gitu dan itu sah dong orang menilai itu ya. Iya, karena Dwi mengalami sendiri. Iya, gitu. Begitu. Maksudnya ini ada pasien misalnya ibu rumah tangga, dia nggak punya uang nih. Terus
ya anak-anak juga pendamping juga sama-sama Oda, dia juga hanya bekerja sebagai kerja di LSM berapa sih Kang gitu. Kalau buat ngebiayain sebulan terus mah ya sekali mah nggak jadi masalah, tapi kalau terus-terusan gimana gitu ya. Terus misalnya kita lapor ke buat bikin SKTM, itu kan birokrasi Kang. Surat keterangan tidak mampu itu ya gitu. Misalnya BPJS-nya ke UHC deh gitu, ke PPI yang dibayarin pemerintah, tapi kan tetap birokrasi ke RT, ke RW, ke kecamatan, itu susah. Itu yang dialami ya, akhirnya itu jadi salah satu kendala ya, yang dialami oleh teman-teman. Kota Bandung sekarang tapi udah agak sedikit oke ya, kalau aku ngelihat, karena bukan ngeiniin, cuman KPA-nya memang kebetulan ada koordinator IP, itu dia sering ngurusin BPJS. Oke, IP Ikatan Perempuan Positif Indonesia ya. Jadi kita kadang suka kerja, tapi yang di luar sana Kang. Karena female kan megang si Jawa Barat ya, kita nggak ngomongin Kota Bandung aja, tapi bagaimana yang di Majalengka, bagaimana dengan yang di Indramayu? Apa kebanyakan kan perempuan ya? Yang terinfeksi itu kebanyakan perempuan. Itu menarik Kang, kalau misalnya. Kenapa kebanyakan perempuan? Kebanyakannya perempuan karena kan kerja TKI. Daerah Indramayu, daerah itu kan sebagai sentra ini ya, pusat biasanya banyak yang bekerja di luar negeri, jadi tenaga kerja Indonesia. Jangankan Cianjur, Indramayu, Cianjur pun banyak. Cianjur gitu. Ya, saya bayangin isu perempuan dengan HIV ini nggak ada habis-habisnya ya. Jadi apalagi tadi di awal Nikita Mirzani filial ini mengungkapkan soal stigma yang berlipat-lipat, kemudian juga pada kenyataannya mereka menghadapi persoalan-persoalan yang rumit tadi. Iya, makanya kalau WHO mau bilang adil, kayak Kang adilnya belah mana gitu. Yang dicita-citakan, membangun dunia yang lebih adil. Iya dong. Kayak Indonesia tanpa stigma itu kan cita-cita kan. Stigma masih ada ya, memang hari ini juga masih ada kan gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya stigma ini agak sedikit berkurang ya kalau menurut ceritain kenapa bisa begitu? Ya enggak sih, maksud aku sih karena mungkin sekarang teman-teman udah berani bahwa kayak misalnya teman-teman IP di Kota Bandung aja, aku lihat nih yang tadinya dia nggak pernah mau open status, sekarang kebanyakan ada banyak open status gitu. Itu jadi salah satu indikator gitu kalau misalnya orang, jadi salah satu ciri gitu kalau orang udah mulai bisa open status HIV-nya, saya HIV positif misalnya, itu jadi satu indikator, satu petanda bahwa ini stigma udah mulai berkurang. Keberaniannya aja dulu menurut aku, karena saya pikir pada saat si perempuan ini untuk bicara dia HIV positif, ya maksudnya kan masyarakat akan bisa menilai ya, dibandingin dokter yang ngomong. Di luar sana banyak orang perempuan yang HIV positif tapi dokter yang bicara. Tapi kalau misalnya orang itu yang open status, si orang HIV-nya, dia akan berbeda berpikiran, apalagi dengan ibu rumah tangga yang emang sholat ngegetol gitu, terus dia juga tidak melakukan yang beresiko karena dia tertular dari pasangan, terus harus nyalahin perempuan itunya, enggak juga kan, gitu loh. Ya, jadi intinya sewaktu misalnya makin banyak orang yang katakan saja tadi mengungkapkan status HIV positifnya, maka itu sesungguhnya sudah lebih baik ya. Berarti maksudnya gini, udah nggak ada ketakutan yang berlebihan lagi soal stigma tadi. Betul. Kalau menurut aku ya di Kota Bandung udah agak sedikit berkurang. Apa yang bisa membuat stigma itu berkurang, Wi? Ya itu mungkin kalau dilihat orang sekarang jumlah angka dengan orang dengan HIV juga udah banyak juga ya, gitu loh. Apalagi ya maksudnya kan sekarang teman-teman itu pakai handphone yang canggih-canggih, dia akan lebih tahu nih gitu. Informasi maksudnya. Informasinya dibandingin waktu saya ketemu Akang. Saya masih mewek-mewek meren zaman dulu ya, gitu. Maksudnya yang nggak tahu status, maksudnya nggak tahu informasi itu nggak bisa nyari sendiri gitu loh. Kalau nggak ada KDS itu kan kita nggak tahu, nggak bisa nyari sendiri. Gitu. Di zaman sekarang berarti KDS itu masih butuh nggak sih? Menurut aku masih butuh lah. Tapi kan sekarang kata Dwi tadi udah banyak sosial media, udah ada gadget, udah ada beda kalau ya? Beda. Oke. Di mana bedanya? Beda. Kalau misalnya kita kelompok ketemu sama orang gitu ya. Kita ngerasa nih nggak sendiri gitu loh. Oh, orang maksudnya kita yang HIV positif nggak sendiri. Gitu.
oh ternyata dia juga, oh penyakit kita itu nggak lebih bagus dari dia gitu. Maksudnya dia tuh misalnya dia kena TB, gue nggak gitu loh. Alhamdulillah ternyata ada yang lebih parah dibandingin gue gitu. Mensyukuri orang lebih parah. Enggak, tapi maksudnya oh berarti aku tuh sekarang maksudnya di jalan yang bukan maksudnya pengobatan aku bener nih gitu loh. Itu kan bisa sharing. Jadi jangan kemudian merasa terpuruk sendiri gitu ya. Betul, gitu. Itu kan bisa diperoleh juga dengan gadget ini. Beda kan. Kalau ketemu gitu? Tuh maksudnya oh iya. Maksudnya kan kadang kita ngelihatnya orang HIV teh tulang jeung hitutnya gitu. Awakna teh segede kieu gitu. Pas ngelihat eta gendut gini kan. Eta masih hal-hal yang kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Yang nggak bisa ditampilkan lewat sosial media, internet dan seterusnya. Jadi pertemuan fisik kayak gini itu tetap bermanfaat ya untuk memperkuat satu sama lain ya Dwi ya. Di apa maksudnya kita dielus aja. Lain ya. Lain rasanya. Si Dwi mah yang dielus. Siga ucing. Oke. Dari Female Plus kan saya dengar juga Dwi itu jadi Dewan Nasional ya. Gaya bisa. Jadi tadi kami menyebut satu organisasi lain namanya Ikatan Perempuan Positif Indonesia ya. Nah Dwi itu di IPI tadi. IPI itu Dwi sebagai Dewan Nasional ya untuk IPI. Ceritain dong apa sih yang dilakukan IPI saat ini? IPI sekarang lagi ke isu kekerasan perempuan sebenarnya. Nah itu dia. Iya, pendampingan untuk kekerasan perempuan. Tapi perempuan dengan HIV dalam hal ini ya. Betul. Emang seberapa parah Dwi terjadi? Wah Kang, kalau diceritain mah panjang. Apa? Kita punya durasi yang panjang sebetulnya kalau mau seharian juga oke. Menurut aku maksudnya panjang ya. Tadinya aku nggak gini deh. Kalau kita ngomongin masalah terus semangat tinggi lah sambil ngopi lah, sambil ngopi ya oke Kang. Tapi resep memang ngabulatuk gitu ya. Makanya saya kalau ngelihat nih kita udut boleh udut. Lanjut Wi. Maksudnya panjang kan cerita tentang kekerasan dalam rumah tangga terutama yang dialami oleh perempuan dengan HIV. Betul. Seberapa panjang itu dan apa aja sih yang terjadi? Perempuan itu nggak ngeh kalau dia mendapatkan kekerasan sebenarnya. Dia tuh nggak tahu kalau itu tuh kekerasan. Jadi misalnya kayak lu kayaknya badannya gendut nih gitu. Oh ya nggak apa-apa. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh nggak dianggap sebenarnya. Maksudnya apa ya? Dia nggak sensitif. Sensitif gendernya kurang sebenarnya gitu loh. Saya bisa ngomong gini karena saya korban kekerasan. Dulu awal nikah. Oke. Ya, saya korban kekerasan dari pasangan. Oke. Itu awal-awal menikah sih. Kekerasannya fisik, verbal kan yang saya tahu fisik. Kekerasan itu macam-macam ya. Fisik bahkan. Kan banyak juga yang mengalami seperti Dwi yang tidak harus HIV tapi perempuan biasa. Maksudnya bukan perempuan biasa. Perempuan yang tidak HIV juga banyak mengalami itu. Apa yang lebih perlu diperhatikan dari soal perempuan dengan HIV? Dulu sih saya nggak ngerti ya Kang, karena saya menikah, saya nggak kerja dulu, ibu rumah tangga sebenarnya itu kekerasan terjadi sebenarnya. Biasa saya kerja, terus yang harus namprak kasar lagi gitu ya, maksudnya ekonomi sih. Biasanya saya ketidakberdayaan tadi ya, jadi bergantung betul, ya, bergantung pada pasangan. Nah, gitu. Lalu kemudian terjadi kekerasan. Hampir 2 tahun, 3 tahunan. 3 tahun. Fisik ya? Fisik. Dan verbal lah pasti. Ya, fisik dan verbal, terus ya maksudnya fisik dan verbal. Benar kata Pat, fisik dan verbal mah geus jelasnya gitu maksudnya. Kata-kata mah geus kayaknya udah makanan sehari-hari, jadi nggak dianggap. Tapi kalau misalnya ditunggal teh kan nyerina edannya. Gitu. Tapi memang sebenarnya aku baru paham. Perempuan begitu itu ada, nggak mungkin cowok tiba-tiba jual nenggal gitu kan, mau mungkin ya Kak Pat, bener nggak sih? Aku orang yang memang harus objektif ya. Nah ada satu rumah tangga itu nggak bisa diajak ngobrol, karena lu nggak bisa diajak ngomong. Si perempuan ini nggak bisa diajak ngomong. Aku tipikal orang nggak bisa diajak ngomong. Jadi kayak mak-mak kampung masih Pat sampai aja. Perempuan kota juga banyak yang begitu, perempuan berpendidikan tinggi. Itu mah stereotip. Ya tapi gue begitu Pak, gue tipikalnya gitu. Jadi gue yang gitu. Nah itu yang membuat laki gue nggak suka.
Oke, nah gini, balik lagi ke yang tadi, buat saya ada yang belum selesai nih. Begitu Dwi mendapat, bukan mereduksi kasus ini pada kasus Dwi ya, tapi bisa jadi ada beberapa hal yang bermanfaat buat orang lain untuk sadari gitu ya. Nah, jadi gini Dwi, kalau misalnya Dwi kan mengalami kekerasan, tapi Dwi cenderung melihat oke, penyebabnya saya sendiri. Nah, tapi bukankah yang namanya kekerasan adalah kekerasan, jadi dia nggak boleh? Betul, iya. Jadi kenapa Dwi harus memaklumi itu? Atau itu bukan memaklumi? Bukan memaklumi, pada saat sudah selesai semuanya ya. Okay. Oh, ternyata orang teh baheula teh ada kesadaran itu. Ya, maksudnya pada saat kita diobrolin itu, nah pada kejadian itu Kang, aku tuh nggak kerja ya. Ceritanya akhir ceritanya tuh gue nggak kerja, terus akhirnya karena gue juga masih pakai zaman dulu, masih pakai lagi, ya. Okay. Dua-duanya. Kamu dan pasangan. Iya, aku dan pasangan tuh makai lagi lah ceritanya. Dan terjadilah itu ya, yang namanya wakas ya. Gimana rasanya gitu kan. Jadi gitu ya, rada naik ininya terus. Ya nggak usah pemakai narkoba, yang nggak pakai juga banyak kan KDRT. Iya, KDRT banyak juga gitu. Cuman mungkin karena gue di situ pada saat itu gue pada make gitu loh. Dua-duanya nggak waras gitu loh. Jadi hal kecil oke digede-gedekan ya pokoknya lah, maksudnya apalagi kita juga dua-duanya juga dulu laki gue masih kerja, gue yang nggak kerja gitu, jadi yang namplak aja gitu, minta gitu. Nah terus pada saat itu gue disuruh ikut pelatihan. Ada pelatihan HKSR. Ikutlah ke Bali tuh. Ikutin ke HKSR, oke. Di situ hak kesehatan seksual dan reproduksi. Ya, gitu. Di situ kan ada ngomongin kekerasan dan segala macam. Baru gue, kia geningan, gini. Ya maksudnya, nah di situ gue nggak berhenti di situ. Ada fasilitator itu baik banget, namanya Mbak Vira. Gue kalau ini ngucapin Mbak Vira, makasih banget gitu ya. Kalau Mbak Vira lihat gitu, gue ngucapin Mbak Vira, Mbak Marsia sama Mbak Asti gitu. Itu aku sampai 3 bulan itu aku selalu di WhatsApp setiap hari. Terus aku di sana juga kayak di hipnoterapi. Oke. Ternyata pas di hipnoterapi itu, jadi aku diambil benang merahnya. Jadi gue tuh traumatik. Karena dulu ibu bapakku begitu gitu loh. Jadi dulu kamu ngontrol ke AWW gitu ya, dibawa gitu loh gitu kan. Nah traumatiknya. Jadi aku itu traumatik. Jadi ngelihat laki-laki itu pasti begitu ya. Padahal suamiku nggak melakukan itu, tapi gue pikir lu melakukan hal yang sama. Jadi aku punya traumatik. Oke, dari pengalaman pribadi seperti tadi, Dwi, kemudian apa sih yang bisa Dwi pelajarin untuk teman-teman perempuan lainnya? Ya, akhirnya sekarang saya bilang ke teman-teman gitu loh. Maksudnya teman-teman harus paham dulu gitu loh, maksudnya harus paham ya, jangan ngomong setik-setik kekerasan gitu loh, lu harus paham dulu kekerasan itu apa. Tanpa harus maksudnya memberikan toleransi pada kekerasan kan? Iya, tidak. Kita nggak harus lunak pada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga kan? Tadi bilang ya, nenggel mah tetap aja kekerasan, kan gitu ya. Ngomong anjing di itu juga di WhatsApp tetap aja kekerasan, apapun itu kan. Iya, tetap kekerasan gitu. Makanya lu harus pahamin dulu itu. Gitu. Oke. Apa yang sebetulnya terjadi? Penyebabnya apa sih sampai kok perempuan kadang-kadang nggak sadar bahwa itu adalah kekerasan misalnya? Cinta beneran Kang. Wih, berat. Masa sih? Masa kan? sih? Nggak bisa didebat. Masa sih? Ya iyalah Kang. Masa sih? Gitu loh. Nggak bisa didebat. Eceng lah. Love is blind ya. Iya, beberapa teman nih ya. Nikah udah berapa tahun gitu. Terus dia tuh misalnya nih ya. Misalnya dia baru sekarang dilakukan sama pasangannya baru sekarang, tapi dia tuh sebenarnya kekerasannya tuh udah beberapa puluh tahun sama pasangannya. Misalnya toket kamu kecil gedein tuh gitu. Itu kayak kata pasangannya. Ya kata pasangannya. Itu kan maksudnya buat perempuan mah edannya gitu, maksudnya asal ditubles nanti ditubles banget gitu. Toketnya payudara gitu, terus bujur pantat kamu kecil gitu. Itu mah buat perempuan mah waduh. Itu sebuah penghinaan ya. Iya. Bukan saja penghinaan tapi kekerasan ya, verbal ya. Iyalah. Maksudnya buat perempuan tuh udah. Iya body shaming sebenarnya masuknya, tapi kan buat perempuan mah itu yang udah. Lu nggak tahu gitu maksudnya kan gua
pantat jadi tepos gara-gara ARV juga gitu ya, efek sampingan bisa pantat jadi tepos gitu. Lu nggak paham gitu. Terus misalnya ya toket kecil juga, gue juga udah nyusuin gitu, udah ngelahirin gitu. Terus misalnya perut buncit, kan gue udah hamil gitu kan. Kadang perempuan juga emang harus harus bohai terus gitu ya. Terus kan gitu, nggak bisa. Ini kan menariknya begini, itu body shaming seperti tadi, pelecehan seperti tadi itu dialami oleh banyak perempuan, dan saya pernah dengar juga hal-hal serupa gitu ya. Nah kemudian balik lagi ke kalaulah laki-laki harus disadarkan soal itu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Ya maksudnya kan sekarang kalau misalnya gini deh Kang, kayak pelatih pertemuan HKSR ya, maksudnya di situ ada gender, pesertanya siapa sih? Pasti perempuan. Iya nggak sih gitu. Kenapa sih nggak pesertanya laki-laki gitu? Informasinya untuk dia aja. Oke. Gitu. Emang laki-laki tahu gitu. Yang sekarang maksudnya di sub HIV deh ya, gitu, teman-teman aktivis laki-laki. Pernah nggak sih diajakin pertemuan untuk gendernya gitu? Nggak. Jadi bagi Dwi itu yang harusnya disasar adalah laki-laki, pelakunya kan? Iya. Pelakunya. Iya. Oke, saya analoginya gini, saya pernah teringat ya kritik terhadap program kondom di Indonesia ya. Dulu yang sering diajarin itu kan pekerja seks perempuan kan? Diajarin memasang kondom, membuka kondom gitu kan, melihat kadaluarsanya gitu ya. Padahal yang seharusnya banyak mendapat informasi dan menggunakan kondom itu laki-laki. Laki-laki kan? Itu konsumennya ya. Iya. Keputusannya ada di laki-laki. Iyalah. Oke. Sekarang misalnya perempuannya pengen pakai kondom, laki-lakinya nggak mau, gimana? Oke. Kan kata Dwi berarti ada bukan salah ya, maksudnya ketidaksempurnaan lah, saya pakai eufemisme ya. Jadi ketidaksempurnaan dalam target gitu loh. Kok yang ditarget, yang dikasih pelatihan tentang kesehatan seksual, reproduksi, kesadaran kayak gitu kok malah perempuan. Harusnya laki-laki kan gitu. Jadi nggak sempurna lah target yang disetujui ya. Nah, lalu apa yang seharusnya dilakukan sekarang? Bukankah Dwi kan aktifnya di isu perempuan? Adakah Dwi dan teman-teman itu menyuarakan, hei laki-laki, tapi kan donor minta awal Kang pesertana. Oke, itu donor berarti saya bayangin lembaga asing ya, internasional, karena memang kenyataannya kan dana untuk mendukung program-program seperti ini banyaknya dari negara luar ya, dari lembaga asing. Pemerintah aja yang kata Dwi tadi birokrasinya minta ampun. Bagaimana sih peran mereka hari ini ke isu kekerasan tadi? Ada nggak peran pemerintah sebetulnya yang sudah terasa oleh perempuan? Misalnya pemerintah sudah mulai menyadari, misalnya nih ya, sudah mulai menyadari bahwa pelakunya ini yang harus disasar gitu. Ada nggak sih program yang Dwi lihat yang menyasar pada laki-laki? Belum sih Kang. Belum ya memang ya? Nggak ada. Ya kita nggak tahu apakah ini akan terus begini berarti kan atau nggak ada. Iya, karena yang tadi ini gua kena sama Patri aja. Lu berapa tahun maksudnya ada nggak sih pertemuan gender buat laki-laki aja? Ada, sekarang udah mulai ada. Pelaku-pelaku program itu sudah mulai menyadari bahwa itu salah. Selama ini mereka yang disasar laki-laki, itu udah mulai ada sekarang. Kayak program kekerasan terhadap dalam rumah tangga atau dalam pacaran. Kekerasan dalam pacaran itu sasarannya bobotoh persib yang kebanyakan laki-laki. Terus driver ojol. Itu udah mulai ada ya. Oke. Menarik ya. Jadi ya mudah-mudahan lah mulai ada kemajuan dalam menyikapi soal itu. Oke, kita beralih lah, maksudnya bukan balik lagi ke soal yang lain. Karena kalau saya baca nih, saya coba utak-atik tadi data kasus HIV biasa yang klasik lah ya, itu kan sekitar 400 ribuan yang sudah terdeteksi di Indonesia loh ya, di Indonesia dan sebarannya udah di semua provinsi kan, Kementerian Kesehatan udah laporin di semua provinsi sudah terdeteksi, ada lebih dari 80% kabupaten kota juga kan yang sudah melaporkan itu. Dwi, secara umum bagaimana sih kondisi perempuan dengan HIV di Indonesia, apalagi dengan wabah seperti sekarang? Kita ngalamin pandemi yang luar biasa dampaknya. Perempuan dengan HIV apa yang terimbas? Banyak Kang. Apa itu banyaknya? Misalnya? Maksudnya masalah ekonomi sih.
kebanyakan. Kalau aku ngelihatnya masalah ekonomi. Semua orang terdampak secara ekonomi. Iya, tapi dia kan maksudnya kalau perempuan itu kan kebanyakan kan single parent ya Kang ya, gitu. Single parent, kalaupun punya pasangannya, ini pasti lalakinan kerja, nggak kerja kan, gitu loh. Maksudnya itu yang aku sekarang aja lagi mikir gitu, maksudnya ini harus gimana gitu loh. Maksudnya kan mereka punya anak aja misalnya dia baru ikut program PMCT, susunya kumaha gitu ya, nggak boleh berhenti susu gitu loh. Hal-hal yang kecil sih sebenarnya gitu loh. Belum lagi misalnya dia pada saat si perempuan itu hamil, dia harus disteril. Mending punya BPJS, nggak punya, gitu. Laki-lakinya nggak kerja. Itu sih kalau menurut aku banyak pisan gitu loh dampaknya. Ke layanan maksudnya gini, ke soal pengobatan gimana Wi? Ya yang tadi aku bilang, dia mikirnya misalnya semenjak wabah ini ya, dia punya uang 50.000 nih bulan buat hari ini nih 50.000, tapi dia harus ngambil ARV, ya mendingan buat makan daripada ngambil ARV. Oke, ini bagian-bagian terakhir ya. Saya tadi mencatat baik-baik yang menarik dari Dwi soal kekerasan. Saya pernah dengar dan bahkan ada survei ya, tapi saya nggak akan ungkapin di sini surveinya karena takut salah. Saya lupa deh, baru membacanya selintas. Jadi konon di zaman pandemi seperti sekarang ini, kekerasan dalam rumah tangga meningkat dan perempuan banyak jadi korbannya. Dwi melihat hal yang sama nggak? Ya. Oh iya. Ya. Terjadi pada perempuan. Ya. Kekerasan itu meningkat ya pada saat pandemi. Kenapa sih Dwi? Karena lebih sering panggih gitu, lebih sering ketemu. Oke Kang, aku ngelihatnya hal itu kecil juga. Jadi besar gitu. Aku ngelihatnya itu. Oke. Kalau ya maksudnya dari misalnya yang tadinya dua-duanya kerja, terus apalagi yang kemarin WFA-nya gitu kan, sabra minggu orang WFA gitu. Yang pertama tuh. Iya, yang pertama ya. Itu. Jadi banyak di rumah, ketemu terus duit oge pas-pasan bahkan makin berkurang ya. Makin berkurang. Ya itu. Jadi banyak aku sih sumber konflik jadinya. Iya. Hal kecil jadi besar gitu loh. IP atau Female Plus lah yang tempat Dwi berkarya dan menekuni kegiatan-kegiatannya itu pernah mendapat ini nggak, mencatat nggak, mendokumentasikan nggak sih? Belum, karena IP kan baru ya Kang ya, baru kemarin workshopnya gitu, karena untuk pendampingan kekerasan, pendampingan perempuan dengan HIV untuk kekerasan gitu loh. Kota Bandung salah satunya gitu loh. Kalau misalnya kita dokumentasiin nggak, belum ada sih jumlahnya berapa, tapi kita hanya teman-teman dekat aja. Pendampingnya itu ada 3, gue, Teti sama Hesti sebenarnya di Kota Bandung gitu loh. Itu baru sekarang kalau misalnya dari curhatan mah ya ke aku aja yang curhat nih ya selama wabah ini nih ya. Ayah meureun 7 mah. Yang lapor, yang cuma curhat doang ya. Itu pertemanan ya. Okay. Pertemanan. Itu ayah 7. Bentuknya seperti apa kekerasannya? Kalau fisik, verbal atau fisik bahkan. Fisik, verbal juga ada. Gitu loh. Verbal juga ada. Jadi dari kata-kata sih sebenarnya. Kalau misalnya yang pacaran itu dari kata-kata aku ngelihatnya. Gitu yang loh. Udah menikah fisik ya? Iya. Terjadi juga ya? Iya. Oke, itu berarti bukan bohong ya. Dwi mendapat curhatan seperti itu ada juga. 7. Kalau ke aku nya 7. Ini yang sering jadi pertanyaan, ini naif sebetulnya. Kenapa sih susah-susah amat untuk lapor ke polisi misalnya? Kan ada undang-undangnya. Dulu pernah Kang, ada yang dampingan tuh, ada pernah datang ke female. Gitu loh, datang ke female bahwa dia dapat kekerasan sampai sama pasangannya itu dibakarin Kang bajunya. Gara-gara karena ketahuan lapor. Enggak, belum, itu kekerasannya. Kekerasannya sampai jadi si perempuannya positif, laki-lakinya negatif. Gitu loh. Laki-lakinya negatif, perempuannya yang HIV positif. HIV ya. Iya. Terus akhirnya terjadilah kekerasan. Pokoknya awal mulanya sebenarnya masalah perselingkuhan lah, orang ketiga. Jadi kekerasan. Laporlah ke female segala macam. Terus kita mau nih mau nengahin, lapor ke Visum. Ke Visum dulu tuh, ke kantor polisi Visum.
Terus kita nungguin tuh dari pagi di kantor kita tungguin. Cerita dari seminggu sebelumnya mah iya Kang. Nangis. Kita sampai udah ke LBH, pernah sampai ke LBH. Minta tolong gitu loh, maksudnya ini harus kayak gimana. Terus sampai tadinya mau diajak ke P2 TPA karena kita minta rumah singgah untuk sementara dia gitu loh, untuk tinggal gitu loh. Karena di female nggak mungkin gitu loh, dia nggak mau gitu loh. Akhirnya katanya ada rumah rumah aman ya, rumah aman. Iya, rumah aman. Iya, gitu. Jadi akhirnya kita ngurus ke P2 TP2A gitu, minta rumah aman. Ditungguan kalinya ternyata dia tuh balikan lagi sama suaminya. Suaminya minta maaf. Dan dimaafkan. Banyak kan yang kayak gitu. Iya, cuman ya udah bagus dong. Iya bagus. Kalau nggak sama materi ya, Pat, gitu loh. Cuman kita udah udah ngurus kali itu. Emang bukan masalah kita capek ngurus ya enggak sih. Cuman maksudnya kita udah berani ya kamu gini ya, ini pas mau nggak salah langkah deui gitu. Itu kan kasuistis ya. Tapi yang saya dengar banyak sekali perempuan yang kok enggan untuk lapor. Apa sih penyebabnya? Cinta, Kang. Serius? Ya, Akang ini nanya ke aku kenapa nggak dulu, kenapa? Ya, kenapa Dwi dulu? Cinta. Karunya cinta demi anak. Itu selesai. Gitu ya? Ada nggak sih perasaan-perasaan seperti ini? Malu mah jelas. Malu mah jelas, apalagi misal bukan cinta dong. Iya enggak, maksudnya kalau malu tuh satu gitu, malu sama kita cerita sama teman gitu kan, aib banget ya. Nah itu dia. Ini soal kekerasan yang lu alami, lu gak malu? Karena gue sekarang gue berapa puluh tahun Pak, itu udah mencair, laki gue udah ini maksudnya udah move on gitu ya. Ini gitu loh. Udah move on ya. Udah berani, laki gue aja udah berani gitu, maksudnya ya gue begini maksudnya kan udah dulu kalau misalnya gue nggak diizinan gini mah gue nggak akan mungkin berani juga ya. Udah islah ya. Iya gitu. Oke, artinya kan ada banyak pelajaran yang bisa bisa diperoleh dari cerita Dwi dan teman-temannya tadi. Apa sih yang dicita-citakan oleh perempuan dalam hal ini yang HIV positif untuk dunia yang tadi yang lebih adil dan lebih sehat ini? Apa tuh Dwi? Yang sangat urgent, yang sangat penting untuk dilakukan hari ini. Namun ya kalau aku sih untuk perempuan birokrasi, Kang. Maksudnya mudahin aja sedikit aja. Maksudnya bukan mudahin gimana ya? Kita juga nggak kita akan ikutin aturan, tapi maksudnya bisa maksudnya bisa dipermudah gitu loh maksudnya. Kalau bisa mudah kenapa harus sulit? Nah gitu ya? itu. Kalau bisa cepat kenapa harus lama kan gitu. Birokrasi dari pemerintahan. Betul. Dalam hal ini apakah layanan kesehatan atau semuanya. Bisa spesifik itu. Seperti apa sih contohnya? Ceritain dong. Sekarang kita datang pagi dapat obat, dapat dokternya siang. Kita udah datang pagi nih. Ya kan misalnya kita jam 8 tuh udah datang. Gitu. Tapi dapat obatnya siang. Terus dapat antriannya juga siang gitu loh. Kan kalau orang kerja mah lumayan merenya bisa absen dulu gitu loh. Maksudnya baru datang ke layanan. Tapi kan kalau misalnya kita ke layanan jam 12 siang apa jam 11 siang keburu tutup. Hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya bisa dipermudah. Kalau bisa mudah kenapa enggak sih gitu loh. Jangan maksudnya kita juga ngikutin alur gitu, tapi maksudnya kalau bisa dimudahkan gitu loh. Misalnya kayak perempuan mau melahirkan nih gitu, nggak usah harus nunggu dulu berjam-jam dulu ya gitu, harus ngantri dulu BPJS dari pagi sampai, kan kasihan juga Kang gitu. Orang kan borojol ya gitu loh waktunya, apalagi perempuan HIV kan harus harus steril, maksudnya harus disesar gitu loh, ngantri BPJS-nya itu Kang. Oke. Dwi, terima kasih ya Dwi Surya. Jadi buat Dwi yang penting jadi catatan hari ini di soal Hari Kesehatan Sedunia adalah gimana caranya birokrasi di layanan di pemerintahan itu lebih simpel. Lebih bukan karena pengen dapat keistimewaan, bukan ya? Enggak. Tapi kan nggak apa-apa dong, perempuan memang istimewa kan? Iya sih, iya dong. Terus satu kayak kamar mandi aja kan. Untuk perempuan ya, maksudnya gini, kamar mandi layanan ya, ada nggak sih tisu gitu, hal sepele sih. Oke, itu dia hal-hal kayak gitu kan.
Saya pernah nonton ya film judulnya The Little Things gitu ya kalau nggak salah, aduh lupa deh. Sebenarnya kecil Jadi hal-hal sih. kecil yang kayak gitu justru yang kadang-kadang orang lupa padahal itu penting. Kamar mandi bukan khusus perempuan, tapi memang kan kalau di rumah sakit cuman 2 ya buat laki-laki perempuan ya gitu loh. Sedangkan kan kayak IMS-nya perempuan kan lebih rentan Infeksi untuk- menular seksual iya. ya, terinfeksi, tertular dari situ iyalah ya. gitu Di toilet. mending kalau misalnya gua kencing terus misalnya dia ember gitu ya, kalau si kerannya bisa ini masih bisa dikitu-kitunya, nggak pakai sen ini karena Iya. kan kita nggak tahu nih ya Naon dikit-dikit teh. dicebokin gitu Iya, diempok-empok iya, gitu iya, lah ya. iya. Kalau misalnya ember itu kita lihat warnanya hitam gitu, gimana? Dan nggak ada semprotan. Banyak layanan fasilitas yang masih seperti itu Banyak yang lah. dilihat. Tisu aja lah, kalau nggak ada air nggak apa-apa, pakai tisu, udah perempuan juga ya. Tisu aja. Iya ya. Itu hal kecil yang sebetulnya buat laki-laki mungkin ya Ya, nggak laki-laki. usah lah laki-laki. Saya bahkan nggak terpikir sampai ke situ tadi. Tapi buat perempuan itu jadi hal yang pertama kali dan penting sekali untuk diperoleh ya. Oke. Gimana? Tisu aja minimal. Oke. Jadi di Hari Kesehatan Sedunia ini Dwi menuntut adanya tisu. Tisu di kamar mandi. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Dwi masih mau ya satu waktu kita ngobrolin Oke, lagi siap, isu yang lain, Oke. topik yang lain. Kita tadi ngobrolnya kan segala macam diobrolin ya. Maklum atuh udah sono, udah lama nggak ketemu. Begitu ketemuan ngobrol segala macam ngobrol gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, nikmatin aja deh dengan kepala yang nggak terlalu rumit lah. Intinya ada banyak hal yang perlu kita perbincangkan di Hari Kesehatan Sedunia dan Dwi menuntut tisu di fasilitas kesehatan ya. Kalau terutama di toilet gitu ya Dwi ya. Oke, ya terima kasih teman-teman udah menyimak ini. Dwi kita pamit ya. Oke, Yuk, dah. dadah.